Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melanjutkan bagian pertama Injil Sinoptik. Malam ini kita mau menjadi lebih konkret sebetulnya dalam arti coba untuk nafsir teks. Kalau sebelumnya kita lebih banyak bicara teoretis gitu, dan kemungkinan banyak teori yang tidak mudah untuk dicerna juga karena latar belakang bagaimanapun tetap pernah di rangkap 2. Ya, tidak meninggalkan apa yang sudah kita singgung minggu lalu. Nanti kita ulang sedikit untuk masuk apa itu bahan tradisi rangkap 2. Artinya dari Injil Matius dan Lukas yang menceritakan betulnya membandingkan, melihat dan membaca bersama-sama dua teks gitu. Apa yang akan terjadi ketika kita bisa menemukan perbedaan dan kesamaan itu yang membawa kita sampai pada pesannya itu. Sebagai penyegaran saja kita sudah membicarakan pertama paham dasar Injil, apa itu Injil, lalu bagaimana proses penyusunannya dengan fokus terutama pada Injil Sinoptik, karena Injil Yohanes itu yang masuk dalam keempat Injil kanonik diterima, atau biasanya para ahli mengatakan disusun paling akhir dari keempat Injil kanonik itu. Nah, kalau gitu mana yang disebut Injil-Injil Sinoptik? Berarti 3 Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, yang dikatakan punya alur yang sama, struktur yang kurang lebih mengikuti satu alur yang sama, maka itu bisa dilihat atau dipandang bersama-sama. Nah, itulah ketika kita mengatakan sinoptik, yang artinya adalah membaca bersama-sama ketiga Injil itu. Nah, ternyata ketika kita baca bersama, ada persoalan, karena Injil-Injil itu yang dikatakan sama alurnya, ternyata punya banyak perbedaan, atau lebih banyak perbedaannya daripada kesamaannya sebenarnya. Oleh karena itu, langsung persoalan sinoptik memunculkan bahwa apa yang serupa tapi tak sama itu dicoba dijelaskan. Bahwa Matius dan Lukas rupanya punya begitu banyak bahan dari Injil Markus, sehingga bisa dikatakan Matius punya 41 atau bahkan 50% bahan dari Injilnya itu, ini tidak sampai 50%, 41% memang dari Injil Markus. Yang warna ungu itu berarti di-share dari Injil Markus. Artinya punya cerita yang sama di ketiga Injil ini. Sementara yang warna biru, inilah yang disebut double tradition atau tradisi rangkap 2, karena di-share bersama oleh Lukas dan Matius, tidak ada di Markus. Itu sebabnya ini yang mau kita bicarakan pada sore hari ini. Lalu minggu depan kita akan bicarakan yang tradisi rangkap 3 yang warna ungu ini. Jadi pelan-pelan dari tradisi rangkap 2 kita akan melihat perbandingan sinoptik ketiga Injil. Hari ini biasanya pembicaraan Matius dan Lukas diletakkan di belakang gitu. Bicara dulu Markusnya, baru kemudian Matius, kemudian Lukas. Tapi kita melihat dulu perbandingan rangkap 2 dari tradisi yang diikuti oleh Matius dan Lukas yang tidak terdapat dalam Injil Markus gitu. Nah, bagaimanapun kenapa diambil cara ini? Karena justru kita mau melihat sejak dari awal, bahkan ketika kita membandingkan tradisi rangkap 2 ini, kita sudah langsung melihat bahwa keunikan masing-masing penginjil sangat berperan. Keunikan Lukas dalam mengedit atau meredaksi Injilnya, bahan-bahannya sampai menjadi cerita yang memang khas Lukas sendiri sebenarnya, meskipun banyak kesamaannya dengan Matius. Begitu juga Matius, ya, gitu. Nah, sinopsis seperti tadi katakan berarti melihat bersama-sama. Sin itu bersama, opsis itu optik, berarti kacamata kan, memandang bersama. Nah, bagaimana memandang bersama? Sebagai contoh, saya belum beli bukunya yang diterbitkan oleh LAI, sinopsis ketiga Injil. Mungkin itu direvisi dan dicetak ulang dari buku yang lama dari Pak Pendeta Sitompul, A. Sitompul itu.
yang sekarang bukunya diterbitkan lebih besar dan lebih enak dibaca tentu saja. Tapi dari edisi Katolik kita punya ini, dari Pater Neuhaus SVD yang menerbitkan sinopsis keempat Injil dari LPBAJ. Nah, di dalamnya kita juga bisa melihat urutan yang rupanya memperhatikan juga Injil Yohanes. Tapi sebagai contoh ini, sinopsis itu berarti menuliskan dalam 3 kolom teks dalam cerita yang sama yang ditemukan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Bisa dibaca bersama-sama, langsung di situ kelihatan bahwa ternyata ceritanya yang sama itu rupanya dikisahkan atau dengan detil-detil yang tidak bisa dikatakan serupa begitu. Karena banyak perbedaan di dalamnya. Nanti kita akan melihat contoh ini pada waktunya penyembuhan orang buta di Yeriko itu, yang kita pakai sebagai contoh nanti di pertemuan berikut. Nah, hari-hari ini kita sedang membaca secara kontinu dari bacaan liturgi harian itu awal Injil Matius, ya, lebih tepat awal khotbah di bukit. Malam ini kita akan fokuskan perhatian di sana. Nah, seperti Anda sekalian lihat, sebagai contoh di sini perbandingan sinoptik dari garam dan terang dunia yang ada di perikop sesudah sabda bahagia di dalam Injil Matius itu, rupanya kalau kita lihat ke samping sebelah kanan, Markus dan Lukas juga punya hal yang sama, tetapi rupanya kalau sudah perhatikan di atas ini meskipun kecil sekali, ya nanti kita lihat yang lebih besar, rupanya tidak dalam satu perikop yang sama. Jadi bab 9 di sini ada juga bab 4 ayat 21. Jadi bab 9 yang bicara tentang garam, bab 4 yang bicara tentang pelita. Rupanya tidak di satu tempat yang sama. Begitu juga Lukas bab 14 dan Lukas di sini bab 11. Itu sebabnya kalau kita perhatikan sinopsis ini rupanya menyejajarkan menurut satu kriteria yang oleh pengarangnya sendiri diikuti secara konsisten, misalnya ikut dari bagian kolom yang sebelah kiri sendiri. Misalnya Matius selalu disejajarkan dengan Markus dan Lukas, tapi ternyata Markus punya tempat yang berbeda-beda ketika bicara garam dan pelita. Itu sebabnya ketika kita membaca, sebenarnya kita tidak bisa membuat sinopsis dengan cara lompat-lompat begini. Harus memperhatikan bagaimana sebetulnya pengarang Injilnya sendiri menempatkan atau menemukan, meletakkan kisah itu di dalam susunan yang lebih besar. Sehingga nanti kita bisa mengerti kesan atau pesan yang dikehendaki oleh penginjil atau penulis Injil itu. Jalan keluar yang diusulkan untuk penyelesaian masalah sinopsis ini, kita sudah lihat ada macam-macam. Tapi sebagai contoh sederhana, pada umumnya para ahli mengikuti teori 2 sumber. Teori 2 sumber ini yang mengatakan bahwa Matius dan Lukas tidak saling mengenal satu sama lain, ya, tidak bekerja sama saling men-share bahannya dalam arti itu, tapi mengambil dari Markus sebagai sumber yang paling tua, dan kemudian Matius dan Lukas rupanya punya bahan-bahan yang tidak terdapat pada Injil Markus, dan dengan demikian dikatakan dari satu bahan sendiri yang disebut ini dengan nama bahasa Jerman Quelle atau sumber. Nah, ketika kita mengikuti diskusi para ahli, lalu langsung kita rasakan bahwa ternyata Matius dan Lukas tidak hanya punya 2 sumber ini, karena sangat dipengaruhi oleh sumber-sumbernya yang unik atau yang khas. Jadi Matius sendiri punya sumber M, dan Lukas punya sumber tradisi L, gitu, tradisinya yang khas. Tidak dikatakan sumber. Jadi para ahli tidak segan mengatakan ini sumber, karena yang disebut sumber adalah yang diperkirakan tertulis, sehingga Injil Markus itu yang tertulis, yang seperti ada di tangan kita,
Dan sumber ki yang dikatakan dari sabda-sabda Yesus itu juga diperkirakan tertulis. Tapi sekali lagi diperkirakan. Karena aslinya atau bentuk fisiknya tidak ada. Tidak ada di tangan kita dan tidak pernah ditemukan sebenarnya sumber tertulis yang namanya ki itu. Ki sendiri artinya adalah Quelle, yang dalam bahasa Jerman berarti sumber. Jadi sebetulnya satu penyederhanaan yang memang bisa menjadi terlalu naif kalau terlalu artinya kemudian pembicaraan tentang Injil sinoptik kalau habis untuk diskusi atau berbicara apa isi dan dari mana atau siapa penulis Injil yang disebut ki ini, lalu akhirnya kita sebenarnya tidak pernah akan sampai pada solusi yang sebenarnya. Seperti ini, dari 2 sumber saja sudah menjadi 4. Seperti seolah-olah kalau saudara-saudari pernah ikut kuliah atau kursus tentang 5 kitab Pentateukh atau Taurat, di sana sering dibahas teori sumber yang menunjukkan keempat dokumen itu, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Perkembangan penelitian sumber dalam perjanjian baru seperti seolah-olah mau menyamakan diri dengan perjanjian lama itu. Sehingga ada 4 sumber juga di sini, meskipun M dan L tidak dikatakan sumber. Tapi coba saudara-saudari perhatikan dalam gambar ini bahkan diberi tahun perkiraan. Markus ya, diperkirakan ditulis sekitar tahun 60-65 sebelum kehancuran kota Yerusalem, atau mungkin justru lebih tepat mungkin tahun 70, lalu ki dikatakan ini yang benar-benar sebelum kehancuran kota Yerusalem tahun 70, jadi sekitar tahun 50. Lalu ternyata ketika orang meneliti sumber-sumber semacam ini, rupanya muncul banyak kemungkinan lain, karena yang sampai di tangan kita, Matius, yang ditulis diperkirakan di Antioquia pada tahun 85, itu masih terpengaruh oleh tradisi-tradisi lain. Begitu juga Lukas, sampai akhirnya diusulkan ada Lukas yang sebelumnya, nah, proto Lukas, ada Lukas yang sesudahnya, sumber Lukas 1 dan 2 yang ikut mempengaruhi. Ada orang yang mengatakan sumber Markus ini juga punya yang lebih tua, Markus pra-Markus 1, pra-Markus 2, sampai akhirnya kalau saudara-saudari lihat di situs New Testament Gateway misalnya, pemecahan masalah sinopsis ini ada 2.500-an teori. Oleh karena itu, dengan cara yang semacam ini, kita tidak pernah akan menemukan jalan keluar yang betul-betul membantu kita, karena akan menimbulkan terus pertanyaan. Dan apa hasilnya kalau ternyata pembicaraan semacam ini hanya menimbulkan kebingungan, sehingga orang akhirnya justru tidak pernah membaca Injilnya. Itu sebabnya selesai pembicaraan tentang sumber itu, kita mau melihat, meskipun tidak berarti menyangkal hasil penemuan para ahli itu, kita tetap percaya bahwa Injil yang sampai di tangan kita itu ditulis berdasarkan tradisi dan sumber-sumber kuno, itu tidak dipungkiri, tapi sekali lagi kita mau melihat apa yang ada di tangan kita. Nah, satu jalan, satu cara, misalnya belajar dari apa yang diandaikan sebagai di Quelle itu, sumber yang menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas untuk menceritakan kisah yang sama dengan cara yang berbeda. Matius dan Lukas memiliki sejumlah bahan yang tidak terdapat dalam Markus. Kalau menurut Pater Martin, persentasinya kurang lebih 20% itu. Karena Matius dan Lukas diandaikan tidak saling mengenal, harus disimpulkan bahwa mereka berdua menggunakan satu sumber lagi yang lazimnya disebut Quelle itu. Sumber ini diperkirakan tertulis tapi tidak tersimpan bagi kita. Tadi saya sudah sebut. Bahan-bahan ini disebut tradisi rangkap 2 atau tradisi duplex. Dan kenapa demikian? Karena kita akan lihat, karena ceritanya hanya ada di dalam Injil Matius dan Lukas, tidak terdapat di Injil Markus. Dan sebab itu ya kita bisa sebut tradisi duplex atau rangkap 2 karena hanya ada di Matius dan Lukas. Oleh karena itu, kalau menebak isi sumber ki atau tradisi duplex ini, tanda petik sumber ki itu diandaikan sebagai satu sumber, lalu caranya adalah dengan menunjukkan mana
di dalam Injil Lukas atau dalam Injil Matius yang tidak punya paralel atau tidak punya cerita yang sama dalam Injil Markus. Cara ini ditentukan dengan perikop-perikop ini ditentukan dengan cara melihat judul-judul dalam kitab suci kita yang Anda punya. Perikop yang diberi judul itu biasanya di bawahnya akan nampak semacam ini. Tanda kurung yang menunjukkan angka dan bab dan ayat dari Injil yang lain. Dalam Injil sinoptik saja. Kadang-kadang disebut juga dalam Injil Yohanes di sini. Tapi kita perhatikan terutama yang halaman ini akan menunjukkan contoh yang baik untuk melihat. Misalnya perikop orang Samaria murah hati, di bawah judul ini tidak ada tanda apa-apa dari Injil Lukas, sehingga bisa dikatakan ini hanya ada di Injil Lukas. Maria dan Marta juga bahan yang hanya dipunyai oleh Lukas, tapi tentang hal berdoa, rupanya kita punya di bawah judul itu tanda kurung Matius bab 6 ayat 9 sampai 13, bab 7 ayat 7 sampai 11. Cerita hal berdoa ini yang bukan hanya sekedar doa Bapa kami, tapi dalam seluruh konteks perikopnya sampai di ayat ini, ayat 13 ini, ya, ditemukan paralelnya atau cerita yang sejajar di Matius bab 6 dan bab 7 ini. Begitu juga Yesus dan Beelzebul ada di Injil Matius, juga ada di Injil Markus. Tetapi kisah kelanjutannya, yaitu kembalinya roh-roh jahat, hanya ada di Injil Matius. Sudah perhatikan, di sini bisa dikatakan hal berdoa dan kembalinya roh jahat ini adalah tradisi rangkap 2. Seperti kalau kita kembali ke atas. Di sini kita lihat tentang doa, bab 11 dari Injil Lukas, ditemukan dalam bab 6 dan bab 7 dalam Injil Matius. Lalu kembalinya roh jahat yang ada di dalam bab 11 ayat 24 sampai 26 tadi ditemukan dalam Injil Matius bab 12 ayat 43 sampai 45. Tidak ada di Injil Markus. Nah, caranya dengan melihat di bawah perikop atau judul perikop itu ada kurung yang menunjukkan teks yang bisa dibandingkan. Saya tidak tahu apakah ada saudara-saudari yang suka membuat praktek semacam ini untuk merenungkan kitab suci. Karena itu satu cara menafsir. Itulah yang disebut sinopsis. Itu yang mau dipraktekkan. Artinya ketika kita membaca satu perikop, lalu melihat ada kutipan ini, coba bandingkan waktu kita membaca perikop itu, lalu kita membandingkannya, kita punya sesuatu. Nah, sesuatu apa? Mari kita praktekkan pada malam ini. Memang di atas saya tunjukkan beberapa teks yang saya beri tanda ini, bold. Maksudnya kira-kira inilah yang nanti mau kita pakai sebagai contoh bahan pembelajaran tradisi rangkap 2 tentang doa, lalu kembali roh jahat, tentang domba yang hilang, lalu khotbah di padang sebagian, dan tentang perwira di Kapernaum. Rencana untuk membicarakan tentang silsilah saya kira kita harus tunda, karena ternyata ketika saya coba pelajari, tradisi itu tidak bisa dikatakan langsung tradisi rangkap 2, karena apa yang diikuti oleh Matius dan Lukas lebih besar perbedaannya daripada kesamaannya. Itu nanti akan masuk dalam tradisi yang dipengaruhi, sangat didominasi oleh varian yang khas dari penginjil sendiri, Matius dan Lukas. Yang hari ini mau kita pelajari terutama dari tradisi duplex atau rangkap 2 itu. Sebagai contoh yang paling jelas adalah tentang doa Bapa kami ini. Barangkali kita tahu bahwa doa Bapa kami dari Injil, tapi orang mungkin jarang membandingkan doa Bapa kami yang sering kita doakan itu dengan membaca Injil Lukas. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sepintas tidak ada bedanya. Tapi sebenarnya kalau kita membaca Injil, doa Bapa kami yang kita doakan ini, biasanya,
Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Langsung kita rasakan sebenarnya lebih panjang yang sebelah kiri ini daripada yang sebelah kanan. Nah, lalu kita tahu bahwa memang ada dua versi doa Bapa kami, dari Matius dan dari Lukas. Rupanya doa Bapa kami dalam Injil Matius itulah yang lebih panjang daripada yang Injil Lukas. Yang kita pakai sebagai doa Bapa kami yang diterjemahkan saya dengan cara yang sedikit lebih luas, itu adalah dari Injil Matius. Tidak terdapat dalam Injil Lukas permohonan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga yang diwarnai merah ini, dan yang terakhir lepaskanlah atau bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Bapak kami, doa Bapak kami ini dianggap ada 7 unsur permohonannya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 1, datanglah kerajaanmu. 2, jadilah kehendakmu. 3, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. 4, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Itu 5. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 6. Dan akhirnya lepaskanlah kami dari yang jahat. 7. Ada 7 permohonan itu. Di Injil Lukas rupanya hanya ada 5. Karena yang ke-3 dan yang ke-7 ini tidak terdapat di Injil Lukas. Lihat kosong begini. Jadi inilah cara membaca Injil sinopsisnya. Injil sinoptik Matius dan Lukas dalam sinopsis rangkap 2 begini. Lalu apa artinya dengan demikian kalau kita menemukan perbedaan dalam doa yang kita sering anggap sama, doa Bapa kami. Ternyata serupa, tak sama. Nah, disinilah kita ditantang untuk melihat kalau begitu kekhususan dari doa Bapa kami Injil Matius, itu apa kalau dibandingkan dengan Injil Lukas. Pertama langsung kelihatan perbedaan tadi yang diberi warna merah ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di Lukas tidak ada tekanan itu rupanya. Juga bebaskanlah kami daripada yang jahat. Injil Matius meletakkan doa Bapa kami itu dalam rangka katekese khotbah di bukit. Ya, dalam pengajaran tentang doa ini. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lain dengan Injil Lukas, yang suasananya betul memang suasana doa. Kalau suasana di Matius kelihatan pengajaran, nanti kita akan lihat, ini ada di dalam rangkaian khotbah di bukit, wejangan pertama yang ada di dalam Injil Matius. Nah, di Injil Lukas rupanya suasananya berbeda. Ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, betul, ini juga satu katekese, satu pengajaran tentang doa. Tapi ada sesuatu yang berbeda, karena di Injil Matius tidak dikatakan Yesus yang berdoa. Yang membuat murid-murid tertarik untuk belajar berdoa. Tapi lebih daripada itu, kalau kita perhatikan, permohonan dalam Injil Matius tadi yang dalam doa Bapa kami Injil Matius yang lebih banyak itu, rupanya punya satu kekhususan. Tariklah, mulailah dari yang bagian tengah ini misalnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ada juga di Injil Lukas. Tapi kalau saudara-saudari perhatikan, di Injil Matius rupanya ada kata di bumi seperti di surga sebelum permintaan tentang rezeki ini. Begitu juga ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Ada 2 kata seperti yang mengapit permohonan tentang rezeki sehari-hari itu. Seperti di bumi, seperti di surga. Di sini dikatakan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan permohonan ampunilah itu ditujukan kepada Allah di surga. Supaya kita di surga diampuni kesalahan kita,
Seperti kita mengampuni juga orang yang bersalah pada kita. Nah, dari dua kata seperti yang hanya ada di situ di Injil Matius, ya, rupanya tekanan pada Injil Matius lebih menonjolkan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang disebut di sini pengampunan. Kalau kita baca secara keseluruhan, lebih luas, ya, kita akan lihat bahwa ternyata sesudah doa Bapa kami yang dalam Injil Matius itu kita menemukan kata-kata yang menjadi tekanan yang digarisbawahi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita bisa bertanya, kenapa tiba-tiba sesudah doa Bapak kami ini muncul ayat 14 yang bunyinya tentang kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak mengampuni. Kalau kamu mengampuni, Bapakmu juga akan mengampuni. Seperti seolah-olah mengulang sesuatu yang pasti sudah dimunculkan di doa Bapa kami ini, yaitu di bagian tadi. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Orang sering bertanya, apa sebetulnya yang dikatakan kehendak di sini? Kalau kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kita perhatikan hanya ada dua kata seperti di sini, yang satu ya menunjuk pada jadilah kehendak-Mu, yang satu lagi menunjuk pada soal pengampunan tadi, maka sebenarnya bisa dikaitkan di sini sebagai satu perbandingan. Kehendak Tuhan tidak lain adalah persis seperti yang digarisbawahi sesudah doa Bapa kami ini. Kehendak Tuhan tidak lain adalah supaya kita semua menjadi saudara yang saling mengampuni. Tanpa itu tidak bisa doa Bapa kami. Karena tidak dikatakan doa Bapakku gitu, babe gue, tapi doa Bapa kami. Dan dengan demikian harus merasakan bagaimana saudara satu sama lain itu saling mengampuni. Saudara-saudari kita tahu, kadang-kadang pengampunan yang paling sulit itu justru di dalam rumah sendiri, di dalam keluarga, di antar saudara. Itu sebabnya kalau Injil Lukas punya perumpamaan yang lain, menyusul doa Bapa kami itu, perumpamaan tentang roti. Jadi seorang sahabat yang kedatangan tamu dan tidak punya sesuatu untuk disuguhkan pada tamunya, minta kepada tetangganya sudah tidur, roti. Tekanan Injil Lukas rupanya berbeda dari Injil Matius yang menaruh doa Bapa kaminya sesudah doa Bapa kami itu dengan kata-kata ini yang tadi menunjuk pada soal pengampunan. Karena kita tahu nanti di bab 18 Injil Matius ada cerita perumpamaan tentang pengampunan. Menyusul pertanyaan Petrus kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali kah? Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Di sana, di bab 18 itu, pada akhir cerita perumpamaan itu, diulang kata-kata yang ada di ayat 14 ini. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Cerita perumpamaan yang menunjukkan bagaimana hati raja itu yang mengampuni hamba yang berhutang 10.000 talenta, hutang yang besar. Tidak akan terbayar seumur hidupnya. Meskipun masuk dalam penjara, dalam arti harus kerja paksa pun, tidak akan membayar utang itu. Tapi rupanya kepada sesamanya, yang berhutang hanya 100 dinar dia menuntut supaya sahabatnya ini, sesamanya, saudaranya dimasukkan ke dalam penjara. Maka raja itu menjadi marah dan menghukum orang yang tadi sudah diampuni sebenarnya karena tidak bisa mengampuni saudaranya sendiri. Maka doa Bapa kami ditaruh dalam tekanan atau nada yang sangat kuat pada unsur pengampunan ini. Lain dari Injil Lukas. Seperti seolah-olah mau mengatakan apa yang dikehendaki Allah tergenapi dalam diri manusia. Itu berasal dari apa yang Allah sendiri pertama-tama mau menggenapinya ketika dia meraja dalam hati orang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu.
di atas bumi seperti dalam surga, yaitu ketika semua orang menjadi saudara. Bisa saling mengampuni kesalahan satu sama lain, dan dengan demikian bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, di situ inti dari khotbah di bukit yang bisa difokuskan pada sebutan Bapa, karena kata Bapa itu diulang cukup banyak di dalam khotbah di bukit di Injil Matius bab 5 sampai bab 7 itu. Tekanannya justru supaya kita bisa menjadi seperti Bapa yang sempurna. Hati Bapa, kalau dalam Injil Lukas dikatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati. Dan Injil Matius mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Dan kesempurnaan itu nampak dalam kehendak Allah yang memang mau membuat dunia menjadi lebih damai, dunia menjadi lebih bersaudara dengan pengampunan itu. Saya kira kita semua tahu juga kalau Injil Matius itu penuh dengan ungkapan penggenapan. Penggenapan dari kitab suci. Nah, kitab suci mulai dengan satu cerita tragis. Pembunuhan yang terjadi, yang pertama dikisahkan dalam kitab suci itu pembunuhan antar saudara, Kain dan Habel. Ada iri hati dan kebencian sampai membawa kematian. Tidak ada pengampunan. Kisah Kejadian rupanya juga ditutup dengan satu kebencian, keirihatian dari saudara-saudara Yusuf itu, yang menjual saudaranya Yusuf, sampai akhirnya penyelenggaraan ilahi justru membuat Yusuf menjadi besar dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang sudah membuang dan menjualnya itu ke Mesir dengan cara yang istimewa sampai mereka tidak mati kelaparan. Dibawa pindah, mengungsi ke Mesir, dan terjadilah di situ rekonsiliasi yang indah yang menutup kitab Kejadian. Rekonsiliasi, kasih persaudaraan yang mengingatkan kita kembali kepada semangat doa Bapa kami tadi, permohonan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga, itu berkaitan persis dengan permohonan, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan dengan demikian, itulah saya pikir yang mau ditonjolkan dalam doa Bapa kami versi Matius yang sering kita doakan sehari-hari. Barangkali benar kalau ada seorang dari antara umat yang dulu ikut katekumenat yang di paroki yang pernah saya tinggali di Toasebio mengatakan, Pastor, saya tidak bisa berdoa Bapa kami sampai habis. Loh, maksudnya saya hanya berhenti pada berilah kami rezeki pada hari ini. Lalu mau mengatakan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni, tidak bisa keluar dari mulut saya. Rupanya Bapak itu luka batin begitu dalam sehingga tidak bisa mengampuni istrinya. Sesuatu yang begitu sulit didoakan justru karena memang dalam kenyataan tidak bisa mengampuni istrinya sendiri yang sudah mengkhianati dia. Maka pertanyaan Petrus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, istriku, suamiku? Itu betul-betul sesuatu yang konkret terjadi di dalam hidup Kristiani kita, ya. Nah, doa Bapa kami versi Matius tadi terdapat dalam satu rangkaian wejangan yang terkenal dengan nama khotbah di bukit. Dari Matius bab 5 sampai bab 7. Khotbah panjang ini terdiri dari 107 ayat, bisa disejajarkan dengan Injil Lukas juga, karena kalau saudara-saudara tadi lihat, ingat di bagan yang tradisi rangkap 2, kita lihat ada perbandingan paralelnya dengan Lukas. Hanya di Injil Lukas rupanya tidak dikatakan dalam Injilnya, Yesus mengucapkan khotbah itu di atas bukit, tapi di padang, di dataran. Dan khotbahnya lebih pendek. Bab 6 ayat 17 sampai 49 ini hanya 30 ayat. Doa Bapa kami versi Lukas rupanya tidak ditemukan dalam wejangan di dataran ini. Lain dari Injil Matius yang menaruh Bapa kami itu ada di tengah-tengah. Injil Lukas rupanya, seperti tadi kita sudah katakan, di bagian tradisi rangkap 2, kalau dijabarkan lebih luas, kita akan menemukan koleksi ucapan-ucapan ini. Ucapan bahagia itu mengawali khotbah di bukit. Saya menaruh yang Injil Lukas sebelah
sebelah kiri, bukan sebelah kanan, karena lebih urut gitu. Kalau sudah saya perhatikan, dari bab 6 ayat 20 sampai ayat 49. Sementara Injil Matiusnya lompat-lompat. Dan kelihatan di sini yang dilompati adalah bab 6. Karena ternyata pelajaran tentang doa di dalam Injil Lukas tidak dimasukkan dalam wejangan di padang ini, di bab 6. Injil Matius rupa-rupanya memasukkan dalam satu khotbah besar, 3 bab, 5, 6, 7 ini, yang sejajar dengan beberapa ini bagian yang ada di Injil Lukas. Ucapan bahagia, kasihilah musuhmu, jangan menghakimi, balok dalam matamu, pohon dan buahnya, serta 2 macam dasar yang menutup wejangan di bukit atau wejangan di padang ini. Menarik untuk memperhatikan bahwa ternyata khotbah di bukit, baik di Injil Matius maupun Lukas, dimulai dengan ucapan bahagia. Kalau mau dikatakan seperti Musa yang memberikan kepada umat Israel yang sudah dibawa melalui laut, dibebaskan dari Mesir, sampai ke gunung. Di atas gunung Musa memberikan dasar firman itu, ke-10 perintah Allah itu. Nah, Yesus yang membawa orang-orang yang mengikuti dia sampai ke gunung, lalu dia mulai duduk mengajar di atas gunung itu, di atas bukit, memberikan ucapan bahagia, sabda bahagia yang terkenal. Seperti Musa memberikan 10 firman, Yesus memberikan sabda bahagia itu. Nah, sabda bahagia itu mengawali khotbah di bukit dalam Injil Matius. Sementara doa Bapa kami bisa dikatakan ada di tengah-tengahnya. Satu susunan yang bagus sekali dari wejangan di bukit ini. Bab 5 sampai bab 7 rupanya kita ketemukan di tengah-tengah dari sabda bahagia itu pembicaraan tentang bagaimana hidup keagamaan yang sejati. Bukan seperti hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentang sedekah, doa, dan puasa yang harus dilakukan dengan cara yang bukan hanya untuk mencari supaya dilihat orang, tetapi untuk Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi, yang melihat di tempat yang tersembunyi. Begitu juga di situ, dalam pembicaraan tentang doa, dimasukkanlah ajaran tentang doa Bapa kami. Ini mau menunjukkan tempat di mana doa Bapa kami ada di dalam seluruh susunan khotbah di bukit di Injil Matius. Tapi seperti tadi saya sudah ajak supaya kita memperhatikan bahwa khotbah di bukit maupun wejangan di padang di Injil Lukas diawali oleh sesuatu yang menarik, sabda bahagia. Seperti mau mengatakan bahwa berbeda dengan perjanjian lama, dengan Musa yang memberikan hukum itu, dengan perintah jangan menyembah berhala, jangan begitu. Ternyata di Injil kita melihat bukan mulai dengan jangan, tapi dengan ucapan yang positif, yang bahagia. Ucapan bahagia ini ada baik di Injil Matius maupun di Injil Lukas. Nah, waktu kita perhatikan tradisi rangkap 2 ini, bahan yang sama, rupanya disusun dengan cara yang berbeda. Orang sering bertanya, ada berapa sabda bahagia itu? Nah, kalau kita perhatikan Injil Matius, ya kita akan menghitung kata-kata bahagia ini. Ada yang mengatakan 9 kalau mau dihitung sampai ke sini. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga 10 kalau mau sampai ke berbahagialah kamu. Gitu. Di sini Matius memakai kata berbahagialah orang. Sampai di titik berbahagialah orang di ayat 10 ini biasanya orang mengatakan 8 sabda bahagia yang dibuka dengan kata-kata karena merekalah yang punya kerajaan surga dan ditutup dengan karena merekalah yang punya kerajaan surga. Tapi rasa-rasanya pembagian itu bisa dipikirkan juga dengan cara lain karena ternyata kalau kita melihat tekanan dari Injil Matius yang seperti dalam pembacaan liturgi perayaan Ekaristi 3 hari yang lalu ya membaca khotbah di bukit awal khotbah di bukit sebagai bacaan hari Senin itu, ya, kita mendengar pembacaannya dari ayat 3 ini sampai ayat 12. Dibaca bersama-sama satu perikop ini. Dan rupanya sulit memisahkan bagaimana berbahagialah ini seharusnya dihitung gitu.
Lebih mudah di Injil Lukas kalau saudara-saudara perhatikan, karena Lukas rupanya membagi begitu jelas. Berbahagialah, 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 bersukacitalah, dan kemudian bagian yang berikut rupanya sabda celaka. Celakalah, celakalah gitu. Sehingga kelihatan di Injil Lukas ada 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka. Nah, di Injil Matius kalau kita perhatikan keempat sabda bahagia di Injil Lukas, maka harus dikatakan bersukacitalah pun memang masuk dalam rangkaian sabda bahagia. Maka harus dikatakan 10 seperti orang sering mengatakan begitu. Tapi ternyata terserah mana yang benar, kita tidak mau berdebat di soal itu. Kita hanya mau melihat bahwa bagaimana perbedaan bahan yang rupanya dibuat oleh masing-masing penginjil dengan caranya yang menarik. Lukas rupanya suka dengan cara yang sangat kontras. 4 sabda bahagia disusul dengan 4 sabda celaka. Nanti kita akan melihat, kalau Lukas bicara tentang perumpamaan yang tokohnya adalah laki-laki, kemudian nanti akan disusul dengan perumpamaan yang tokohnya wanita. Biji sesawi yang ditaburkan di ladang oleh petani, disusul oleh ragi yang diaduk di dalam adonan oleh ibu, tentu saja ibu rumah tangga yang memasak roti begitu. Nah, Lukas suka memakai kontras begini. Injil Matius rupanya punya sesuatu yang berbeda caranya ketika menyusun tekanan Injilnya. Nah, dengan cara demikian sebenarnya kelihatan bagaimana khotbah di Bukit Injil Matius itu menaruh tekanan yang sama dengan doa Bapa kami yang di tengah-tengahnya ada berilah kami rezeki. Bicara tentang makanan kan, berilah kami makanan sehari-hari itu. Sabda bahagia ini kalau disusun 7 dalam 7 baris, lalu kita akan lihat di tengah-tengahnya karena ganjil, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu bicara juga tentang makanan. Tapi di sini bukan makanan jasmani, tapi makanan yang rohani, makanan yang tidak kelihatan tapi sangat menentukan kebenaran dan keadilan. Justru karena orang-orang Kristen, para pengikut Yesus, ya, justru dengan imannya tidak berarti nyaman-nyaman saja mengikuti Yesus. Karena mereka akan dikejar-kejar, dianiaya, diperlakukan tidak adil, dan disitulah artinya kenapa orang haus dan lapar akan kebenaran dan keadilan. Mereka akan dipuaskan. Di sini tidak dikatakan siapa yang memuaskan. Subjeknya tidak disebut. Seperti halnya berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan diberi kemurahan. Kita tahu bahwa yang menghibur, yang memuaskan, yang memberi kemurahan tidak lain adalah Bapa di surga itu. Penganiayaan, pengejaran, ketidakadilan tidak akan meluluhkan iman kita. Dan disitulah sebabnya orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Seperti dikatakan dalam bagian terakhir ini. Garam dan terang. Kenapa dipakai simbol garam dan terang? Karena memang garam itu harus larut supaya bisa memberi rasa. Begitu juga terang, pelita memakai minyak. Supaya bisa menerangi, minyaknya lama-lama harus habis. Ya. Jadi saudara-saudari, kita bisa melihat perbedaan yang kontras ini antara Lukas dan Matius yang memakai bahan yang sama tapi tekanan berbeda. Lukas rupanya sangat menonjolkan bagaimana kenyataan miskin dan kaya, ya, lapar dan haus itu, kenyang dan lapar itu bukan sesuatu yang begitu saja, maksudnya dispiritualkan, sesuatu yang dihadapi oleh jemaat Lukas secara nyata. Maka Injil Lukas yang dikatakan Injil kaum miskin, justru karena perhatian yang jelas sekali. Berbahagialah hai kamu yang miskin, tapi celakalah hai kamu yang kaya. Injil Matius tadi mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sedikit dispiritualkan. Miskin di hadapan Allah ini juga termasuk di dalamnya orang-orang yang mampu, yang punya uang, yang kaya, tapi bisa miskin di hadapan Allah.
karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi sebagai satu sikap. Sementara di Injil Lukas kelihatan bagaimana sebagai satu komitmen, satu sikap yang nyata, yang konkret untuk membela orang-orang yang memang bukan berarti tidak digarisbawahi oleh penginjil Matius, tetapi di Injil Lukas kenyataan itu betul-betul seperti di depan mata. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Injil Matius menunjukkan lapar dan haus akan keadilan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Maka kita ingat perumpamaan di Injil Lukas tentang orang kaya yang bergelimangan makanannya itu, hartanya, dan tidak melihat dan tidak menyadari ada Lazarus yang miskin di pintunya. Kontras kaya miskin di Injil Lukas itu seperti hitam dan putih, tidak ditutup-tutupi begitu. Celakalah hai kamu yang sekarang ini tertawa, dibandingkan dengan berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Gitu. Jadi lihat dalam Injil Lukas rupanya kontras itu hitam dan putih. Injil Matius lebih memang dalam hal ini lebih puitis gitu ya. Ya, itu sebabnya bagaimanapun kontras ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan. Kembali dalam tekanan Injil Lukas, kita belum membandingkan kalau gitu doa Bapa kami tadi, kalau Injil Matius menggarisbawahi pengampunan, Injil Lukas rupanya seperti sudah dikatakan menggarisbawahi betul-betul doa atau permohonan yang ada di tengah-tengah doa Bapa kami itu, yang menunjukkan doa seorang anak yang paling dekat dengan bapaknya, yaitu doa minta roti, doa berilah kami rezeki. Doa itu satu permohonan, doa itu satu permintaan juga, dan itulah sikap dasarnya. Seperti yang dilihat murid-murid dari Yesus yang berdoa begitu intim kepada Bapaknya. Maka kalau di Injil Lukas kita lihat pengantar dari ajaran tentang doa Bapa kami tadi, sesuatu yang diucapkan berkali-kali kata berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarilah kami berdoa, seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ini kerangkanya, yang begitu jelas. Murid-murid ingin belajar berdoa dari Yesus yang begitu kusuk dalam doanya. Menjadi seolah-olah bukan hanya yang mengundang untuk berdoa, tapi juga menjadi model pendoa Yesus itu. Kita melihat bahwa ternyata di dalam Injil Lukas, kisah ini ditempatkan dalam satu konteks cerita yang menarik, ya. Bukan dalam ajaran yang masuk dalam macam-macam hal seperti dalam khotbah di bukit, tapi secara khusus hanya bicara tentang apa artinya doa sebagai satu sikap dasar Kristiani. Yesus di sini dilukiskan dalam Injil Lukas tidak hanya mengundang dan mengajar berdoa. Ia sendiri menjadi model pendoa bagi murid-muridnya yang melihat begitu kusuknya dia berdoa kepada Bapaknya. Itu sebabnya Injil Lukas memang disebut Injil doa. Karena memang menunjukkan dan menggarisbawahi betapa pentingnya doa. Dari satu sisi dilukiskan Yesus yang terus-menerus berdoa. Dari sudut lain ditawarkan pada kita dua katekese doa dalam Injil Lukas itu, dalam dua bab ini. Lukas bab 11 dan 18. Yang menekankan doa sebagai sikap dasar Kristiani. Dan pertama-tama tidak lain itu adalah permohonan. Kalau kita perhatikan, kita bandingkan dengan Lukas bab 18, isinya perumpamaan tentang hakim dan janda itu. Yang begitu getol meminta supaya dibela perkaranya. Sampai akhirnya hakim itu tidak tahan dan mengabulkan permohonannya. Doa yang tak kunjung henti, seperti doa janda itu. Tapi juga doa yang pasrah dan berserah kepada Tuhan. Doa yang bukan ngomong sendiri, tapi doa yang mendengar. Saya kira dua sikap itu muncul juga dalam konteks bab 11 ini. Pertama memang doa itu berupa permohonan yang begitu kuat, seperti tadi sudah ditunjukkan dalam perumpamaan yang menyusul doa Bapa kami Injil Lukas, sahabat yang tidak punya roti, minta kepada tetangganya di tengah malam itu. Tetangganya yang sudah tidur, toh tidak mungkin tidak memberikan roti itu. Jadi seperti janda tadi yang minta kepada hakim yang lalim itu supaya dibela perkaranya.
permohonan yang tak kunjung putus ini, seperti permohonan dari sahabat yang datang tengah malam untuk minta diisi tak rotinya ini. Tapi ternyata yang di dalam rumah meskipun mengatakan aku sudah tidur, maksudnya ini masih bangun ya. Tidur dalam arti pada waktu itu ketika orang membayangkan rumah pada waktu itu sebagai satu kamar saja, waktu keluarga mau tidur, perabotan rumah itu diletakkan semua di pinggir-pinggir sehingga pintu terhalang oleh barang-barang. Maka kalau mau mengatakan sulit membuka pintu karena barang-barangnya sudah diletakkan di pinggir-pinggir pintu itu supaya ada ruang tengah yang bisa dipakai untuk tidur bagi keluarga. Toh bagaimanapun sahabat tetangganya itu tidak bisa mengatakan tidak punya roti karena dikatakan dalam Injil begitu. Ya, sebenarnya baik sahabatnya yang tidak punya roti maupun dia akan menanggung malu ketika tamu yang datang itu tidak disuguhi apa-apa. Itu tradisi dalam dunia Timur Tengah itu. Maka tekanan di sini kelihatan sekali tekanan dari doa Bapa kami Injil Lukas yang menaruh sikap dasar pada kepastian permohonan kepada Bapa. Kalau kita minta, kita tahu bahwa akan diberi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya kira doa-doa Mazmur mengajarkan kepada kita hal yang sama. Pemazmur itu memohon dan seolah-olah sudah merasa mendapat apa yang dimohon. Maka dalam doanya langsung berubah menjadi ucapan syukur. Doa Mazmur cepat sekali dari permohonan beralih menjadi syukur dan puji-pujian. Karena itulah dinamika doa orang Israel. Sikap dasar yang lain tentu saja bukan menjadi seperti orang Farisi yang hanya berdoa dengan ngomong sendiri di hadapan Tuhan, tapi seperti pemungut cukai dalam perumpamaan bab 18 itu yang mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa. Kisah Marta dan Maria sebelum cerita tentang doa Bapa kami ini menunjukkan bagaimana Marta yang terus ngomong, Maria yang diam saja, hanya mendengar perkataan Yesus, sedang Marta sibuk sekali melayani. Menunjukkan satu sikap dasar yang sama. Doa itu sebenarnya juga mendengar dari Tuhan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Begitu saudara-saudari, ketika kita membandingkan bahan tradisi rangkap 2, doa Bapa kami di Injil Matius dan doa Bapa kami di Injil Lukas, rupanya banyak hal yang membuat cerita ini menjadi lebih luas dan lebih menarik lagi karena kita menemukan kerangkanya yang lebih utuh. Betul begitulah membaca kitab suci, bukan dipotong-potong seperti buku ini. Studinya bukan sekedar satu perbandingan kata, ungkapan, atau kalimat perikop dari tradisi rangkap 2 atau tradisi rangkap 3 minggu depan, yang kita bandingkan begitu saja kesamaan dan perbedaannya. Justru kita mencoba mencari jawaban atas pertanyaan kenapa perbedaan ini muncul dengan cara melihat bagaimana teks itu ditemukan tempatnya. Di seluruh bangunan, teksnya secara keseluruhan, arsitekturnya yang indah itu. Bangunan-bangunan teks itu kalau dikonfrontasikan, bersesuaian, mengikuti satu logika yang ketat. Jika masing-masing perikop bisa dipelajari pada dirinya sendiri, maka memang bisa dibaca pula dalam konteks, artinya dalam cerita yang mendahului atau cerita yang mengikuti. Dalam teks yang menyusul atau yang mendahului. Gitu. Sehingga cara begini membuat kita akhirnya melihat bahwa seperti cerita yang terkenal itu, kalau saudara-saudara tentu masih ingat, orang buta yang meraba gajah. Gitu. Kita baru bisa menemukan lengkap gambaran tentang gajah kalau ternyata tidak hanya berfokus pada apa yang ada di hadapan hidung kita. Ketika kita bisa membandingkannya, kita bisa melihat lebih jauh dari sekedar apa yang ada di hadapan kita. Orang tidak hanya meraba kupingnya dan mengatakan, oh gajah itu seperti kipas. Atau melaba belalainya dan mengatakan, oh gajah itu seperti selang besar gitu.
atau yang meraba kakinya, oh gajah itu seperti tiang, tugu, atau yang meraba ekornya, oh gajah itu seperti tali. Saudara-saudari, kitab suci tidak dipotong-potong demikian. Oleh sebab itu, konteks itu penting. Satu contoh perbandingan dua contoh yang lain, yang menarik di sini sebagai bahan tradisi rangkap dua adalah cerita tentang domba yang hilang. Biasa kita langsung ingat domba yang hilang itu di Injil Lukas, ya. Tapi ternyata ada juga domba yang hilang di Injil Matius. Apakah sama saja? Nanti kita lihat bahwa ternyata dua penginjil ini mengambil bahan dari sumber yang mungkin sama, tapi menceritakannya dengan caranya sendiri-sendiri. Begitu juga kalau kita bicara tentang anak yang hilang. Ada dua orang anak, ya, yang rupanya ceritanya ditemukan juga di Injil Matius. Ini barangkali tidak sering kita perhatikan. Domba yang hilang lebih jelas. Nanti kita akan lihat dulu lebih awal. Seperti gambar yang nampak ini. Dombanya bukannya satu, tapi dua. Seperti bapak yang punya dua anak. Rupanya ada di Injil Lukas dan juga di Injil Matius. Mari kita lihat yang pertama. Bagaimana pendapatmu jika seorang punya 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini. Di Injil Lukas, itu saya terlalu terbiasa membaca Lukas sehingga tadi kebablasan. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, di Matius itu pegunungan, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Rupanya kata-kata pergi mencari yang sesat tidak sampai menemukannya tidak ada di Injil Matius. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di sini, kata demikian juga baru diambil oleh Matius di ayat 14 yang rupanya berbeda temanya. Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kenapa tiba-tiba muncul kata anak-anak? Sementara di Injil Matius masih mengatakan kegembiraan atas seekor domba yang ditemukan daripada atas 99 ekor yang tidak sesat. Injil Lukas rupanya mengatakan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Rupanya dombanya sudah menjadi orang berdosa. Lebih daripada sukacita karena 99. Harusnya ekor kan? Tapi di sini ternyata 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 99 ekor di Injil Matius lebih konsisten, diulang di bawah. Tetapi di Injil Lukas rupanya 99 ekor menjadi 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Peralihan ini membuat kita berpikir bahwa langsung domba itu maksudnya, yang hilang itu maksudnya adalah orang berdosa ini yang bertobat ketika ditemukan, seperti domba yang ditemukan. Sementara di Injil Matius rupanya tidak bicara apa-apa tentang orang berdosa. Di Injil Matius rupanya kita punya ini. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi domba yang hilang itu sama dengan anak. Nah, memang karena di Injil Matius rupanya perumpamaan tentang domba yang sesat itu menyusul cerita tentang anak kecil yang diambil oleh Yesus sebagai contoh ketika murid-muridnya mendiskusikan siapa yang terbesar. Yesus mengambil anak, menyambut anak, dan mengatakan yang terbesar dalam kerajaan surga itu seperti anak kecil.
yang justru tidak bisa apa-apa, yang tidak berdaya. Tapi hati-hati, karena tidak berdaya bukan berarti menjadi korban penyesatan dari orang-orang yang ternyata justru merasa diri dewasa dan tidak mau belajar dari anak kecil. Nah, dalam konteks cerita inilah ada cerita tentang domba yang hilang dalam Injil Matius. Nah, seperti tadi kita lihat bahwa khotbah di bukit menjadi konteks dari doa Bapa Kami, di sini juga kita bisa melihat 5 wejangan besar yang menyusun Injil Matius itu adalah khotbah di bukit, khotbah perutusan di bab 10, khotbah perumpamaan di bab 13, khotbah tentang jemaat atau persekutuan di bab 18, dan khotbah tentang akhir zaman. Perumpamaan tentang domba yang hilang tadi ada di bab 18 ini. Ada di bagian khotbah tentang jemaat. Dalam maksudnya dalam Injil Matius ini ya, kata eklesia atau gereja hanya dipakai dalam bab 18 ayat 17 dan bab 16 ayat 18. Dalam wejangan tentang gereja di bab 18 ini, kita temukan justru di situ pembicaraan tentang bagaimana jemaat yang seharusnya mempunyai sikap. Betul ketika gereja menjadi satu lembaga, ya struktur yang ada di dunia ini bisa juga mempengaruhi lembaga gerejawi. Tapi Injil Matius bab 18 menunjukkan nilai-nilai yang tetap harus dijaga agar jangan memadamkan pesan dari Yesus sendiri. Yang mau menunjukkan bahwa bukan pertentangan untuk mencari siapa yang pangkatnya lebih tinggi, yang lebih besar dalam jemaat, dalam kumpulan para murid itu. Yesus menunjukkan modelnya adalah anak-anak. Dan dalam bicara tentang anak-anak ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam konteks pembicaraan ini, ada perumpamaan tentang domba yang hilang itu. Maka wajar, pantas kalau ditutup dengan demikian juga, Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Karena Yesus sedang bicara tentang anak-anak kecil. Betul bahwa memang domba yang hilang bisa dikatakan yang sesat, itu bisa diartikan juga akhirnya orang yang sesat. Tapi di sini kalau kita membaca dalam konteks ini, penyesatan atau dosa itu bisa juga sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Bukan oleh meskipun nanti kalau kita baca kelanjutannya, ya seperti dalam teks yang tadi dalam susunan di atas itu, ini akan kelihatan di sini ada cerita tentang mengampuni saudara yang berdosa. Jadi tetap ada unsur bahwa yang sesat itu dikaitkan nanti akhirnya dengan dosa. Tapi bagaimana cara penginjil Matius melihat bahwa orang yang berbuat dosa dan terus berbuat dosa bahkan, ya, itu mesti dianggap seperti anak, seperti domba yang sesat. Jadi harus diperlakukan dengan cara yang istimewa. Bukan dengan diekskomunikasikan, tetapi justru dengan diperlakukan dengan cara yang khusus diperhatikan supaya mereka akhirnya tidak hilang. Itu cara penginjil Matius. Cara penginjil Lukas ternyata berbeda. Meskipun perhatian tentang domba yang hilang dikaitkan dengan orang yang berdosa, menonjol ya. Nampak sekali bagaimana di Injil Lukas kisah tentang domba yang hilang itu diletakkan dalam konteks pembicaraan tentang pendosa. Pengantar dari cerita perumpamaan itu adalah kisah Yesus yang makan bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Gara-gara itu, lalu Yesus mengatakan perumpamaan. Perumpamaan ini satu menyusul yang lain ceritanya. Kita sering mengatakan ada 3 perumpamaan yang hilang. Tapi sebenarnya 3 atau 4. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Itu yang sering dipakai sebagai judul. Tapi pernah diusulkan untuk memberi judul perikop dalam Injil Lukas ini, perumpamaan tentang 2 anak yang hilang. Bukan
the lost son, gitu, tapi lost sons pakai S. 2 anaknya hilang. Karena apa? Diinspirasikan oleh 2 perumpamaan sebelumnya. Yang satu, anak bungsu, hilang di luar rumah. Seperti domba itu hilang di padang. Anak yang sulung hilang di dalam rumah. Seperti koin atau dinar itu, uang itu, dirham itu, hilang di dalam rumah. Maka barangkali tekanannya memang bukan yang hilang. Ada orang yang memberi judul Bapak yang murah hati seperti di sini, gembala dan ibu yang betul setia dan tekun untuk mencari domba yang hilang dan dirham yang hilang yang tidak bisa datang sendiri. Domba punya kaki tapi tidak bisa datang sendiri. Seperti bapak itu berlari-lari menyambut anak yang hilang. Begitu juga dirham yang hilang ini. Harus disapu, dicari. Seperti anak yang hilang ini rupanya harus ditemukan oleh bapaknya. Anak itu di dalam rumah, anak sulung. Tapi ternyata tidak pernah merasa sebagai anak. Jadi saudara-saudari ceritanya sebenarnya ada 4. Tapi disusun dengan cara demikian rupa sehingga kelihatan tentang cerita 2 anak itu dalam Injil Lukas menjadi 1. Sementara digabungkan atau disejajarkan dengan cerita gembala dengan 100 domba yang hilang, dengan 100 domba, dengan seekor dari domba itu hilang, dan perempuan dengan 10 dirham, dan 1 dari dirham itu hilang. Lukas, sekali lagi, saya tadi sudah singgung, suka dengan kontras ini. Gembala ini tentu laki-laki, dan disejajarkan dengan perempuan yang punya 10 dirham seperti mas kawinnya. 1 pun tidak dibiarkannya hilang. Maka kita punya cerita itu yang memang sejajar, yang paralel, karena memang ceritanya harus dibaca bersama-sama. Kalau saudara-saudara perhatikan, Yesus belum berhenti kata-katanya di sini, tapi rupanya dalam teks kitab suci kita diputus, diberi judul yang baru, diberi judul yang lain. Tapi sebetulnya kata Yesus belum putus. Atau gitu, perempuan manakah itu? Kalau saudara-saudara perhatikan ini. Di sini rupanya cerita belum putus sebetulnya, tapi dalam teks kitab suci kita rupanya diberi judul sehingga terputus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah ya kan? Jadi sebenarnya belum selesai ceritanya. Ketika dibaca bersama, lalu kita melihat bahwa tekanan dari 2 perumpamaan ini mirip memang. Yang satu bicara tentang domba yang hilang di luar rumah, yang satu bicara tentang dirham yang hilang di dalam rumah. Persis cerita tentang 2 anak yang hilang itu. 1 anak bungsu yang lari keluar rumah, tersesat, akhirnya kembali, dan bapak itu yang harus mengejar, menemukan anak bungsunya yang sedang pulang, dan akhirnya tanpa bicara panjang lebar, bapak itu memberikan kembali semua tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia anak. Maka ada di tengah-tengah cincin, baju, dan sepatu. Sementara yang sulung rupanya harus dicari oleh bapaknya karena tidak mau masuk ke dalam rumah, tidak mau ikut pesta, sehingga bapaknya harus keluar mencari dia. Yang marah karena anak bungsu adiknya dipestakan oleh bapak, rajin bekerja membantu bapaknya, tidak dibiarkan untuk memotong seekor kambing untuk berpesta dengan teman-temannya. Seperti seolah-olah anak sulung ini kelaparan, seperti ayam di dalam lumbung gandum. Tinggal minta dan tinggal ambil saja, ternyata dia tidak berani. Dia bukan anak karena sikapnya kuli, sama seperti anak bungsu itu, yang pulang karena mau menjadi kuli. Kuli-kuli bapaknya yang ternyata bisa makan dengan kenyang. Dia menjadi kuli di tempat orang, ternyata dibiarkan kelaparan. Begitu anak sulung diingatkan kembali oleh bapaknya. Harta warisan mereka bersama. Bagian warisan anak sulung itulah yang dipakai pesta bersama. Kalau bapak itu membagi warisannya menjadi 2, 1 sudah dihabiskan oleh anak bungsu, berarti tinggal 1 warisan yang bersama ini. Bagian warisan anak sulung. Tapi kalau anak sulung tidak mau berpesta bersama bapaknya karena adiknya, maka dia tinggal di luar rumah. Tinggal di luar kerajaan surga.
Kisah tentang dua anak ini dalam Injil Matius berbeda sedikit. Barangkali waktu tidak membuat kita bisa memperhatikan semua, maka saya cepat saja. Apakah pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yesus mengatakan ini sekali lagi di dalam perdebatan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menjawab, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Lihat, sama seperti tokoh yang tadi dalam Injil Lukas mengawali cerita-cerita perumpamaan itu. Yesus yang makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Kamu tidak percaya kepadanya, tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Ini mau mengatakan lebih parah lagi dari anak sulung yang tetap tidak mau masuk rumah itu. Begitulah mereka yang tetap tidak mau percaya. Tapi saudara-saudari, kalau perhatikan di teks dalam versi bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, yang sekarang juga di dalam teks Perjanjian Baru LAI yang edisi tahun 97 atau terjemahan baru kedua, rupanya ada sedikit perbedaan. Kalau saudara-saudari perhatikan ini, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang punya dua anak laki-laki. Ia pergi pada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi pada anak yang kedua, anak yang bungsu, dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini, yang terakhir. Jadi rupanya ada dua versi cerita tentang dua anak ini dalam Injil Matius, yang dalam terjemahan terakhir, terjemahan baru LAI, yang kedua, itu rupanya diikuti sesuai dengan terjemahan dalam versi-versi bahasa modern yang lain. Kalau saudara-saudari membaca kitab suci bahasa Mandarin misalnya, akan melihat teks yang ini. Lalu kalau begitu dari mana teks yang ini? Nah, sekali lagi, rupanya teks-teks kitab suci kita bukan mau mengatakan bahwa dengan demikian yang ini salah, yang ini benar. Memang ada dua versi, Bapak Ibu saudara-saudari. Versi yang dulu diterpakai dalam terjemahan LAI kita yang pertama ini rupanya terpengaruh sekali oleh cerita dua anak yang hilang dalam Injil Lukas. Lihat, ternyata anak yang sulung itu dan anak yang bungsu, ya, yang kelihatan anak yang bungsu ini yang tidak baik karena tidak mau pergi, tapi akhirnya dia menyesal dan pergi. Sementara anak yang sulung itu yang memang anak yang patuh dan taat kepada bapaknya sebenarnya. Meskipun anak yang ini yang pertama ini yang mengatakan baik tapi tidak pergi ini ya menjadi contoh bagaimana akhirnya dia seperti dalam cerita anak sulung di Injil Lukas tadi. Orang yang seolah-olah mengikuti semua aturan keagamaan tapi ternyata justru tidak taat. Sementara orang yang ini, yang bungsu, yang mengatakan berdosa, tidak mau, mengatakan sesuatu yang negatif, akhirnya menyesal. Itu cerita yang biasa dikaitkan. Tapi orang bisa juga mengatakan itu dengan terjemahan yang lain ini ya. Jadi saudara-saudara lihat, kekayaan ini bukan berarti menghapus perbedaan-perbedaan itu sebetulnya. Justru dalam penyataan tradisi atau bahan-bahan yang dipakai oleh penginjil itu begitu bervariasi, sehingga rupanya ceritanya memang bisa membawa macam-macam penafsiran. Dan toh tetap saja sesuatu yang bagus. Waktu mungkin tidak
mengizinkan untuk terus, saya kira saudara-saudari juga bisa capek sampai di sini. Bahan yang berikut kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya kembalikan pada Pak Reza kalau ada pertanyaan. Romo? Ya. Saya bacakan, Romo. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oh, tadi terhapus. Oke. Cuma 2 sih dalam chat. Dari Ibu Lauren Lau. Romo mau tanya, Lukas 11 ayat 4b dan ayat 12b tentang kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun pada kenyataannya dalam hidup nyata, justru Tuhanlah yang kami minta untuk mengampuni dosa kami. Sementara kami sebenarnya belum mengampuni orang lain yang bersalah atau masih saja mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bagaimana implementasi ayat ini sesungguhnya, Romo? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Menyadari bahwa ternyata mengampuni itu sulit sekali. Seni mengampuni itu seperti ya kita belajar dari Tuhan sendiri. Maka pertanyaan dari Bapak tadi yang saya angkat, bukan pertanyaan sebetulnya, pernyataan bahwa dia tidak bisa berdoa Bapak kami sampai selesai, itu persis justru menjawab betapa sulitnya mengampuni. Kalau itu yang dimaksud dari pertanyaan Ibu tadi, waktu kita mengatakan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, itu seolah-olah memang benar seperti Ibu bilang, kita sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kenyataannya belum. Dan itu yang membuat Bapak yang tadi saya ceritakan, tidak bisa melanjutkan doa Bapak kaminya, karena belum mengampuni. Tapi kalau begitu, apakah dengan demikian kata-kata yang keras sesudah doa Bapak kami tadi menjadi satu penghukuman bagi kita, pengikut Kristus yang tidak bisa mengampuni? Karena kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, saudaramu lagi, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Lalu bagaimana? Persis doa Bapak kami itu mengatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni, maka Bapak tidak mengampuni kita. Dalam arti itu, kita harus lihat doa Bapak kami dalam konteks khotbah bukit. Tadi saya sudah tunjukkan tempatnya. Justru karena di khotbah di bukit itu kita akan sadar kalau kita membaca, inisiatif sebenarnya selalu dari Bapak. Kita yang begitu besar, yang begitu banyak, sudah diampuni lebih dulu, maka memang kita tidak bisa tidak mengampuni. Sulit memang, tapi itu berarti perjuangan setiap hari. Maka mintalah untuk bisa mengampuni, karena kamu sudah diampuni. Itu maksudnya doa Bapak kami. Seperti perumpamaan tadi, orang yang punya 10.000 talenta hutang, dan akhirnya diampuni. Maka ingat ketika keluar rumah dan mau memaki orang, mau mengumpat, karena ternyata mudah sekali kata-kata itu keluar dari mulut kita, ingat bahwa kita sebenarnya berhak diumpat dan dimaki lebih daripada orang yang kita umpat dan kita maki. Jadi, saudara-saudari, saya kira semangat dari khotbah di bukit, semangat dasar Kristiani kita itu justru karena Allah lebih dulu mencintai kita. Maka kita bisa mencintai orang lain. Allah lebih dulu mengampuni kita, maka kita bisa dan harus berusaha terus mengampuni orang lain. Saya kira begitu jawabannya, Bu. Memang, Romo, terkadang sulit. Bukannya mengampuni, banyak yang bilang mengampuni mudah, Romo. Melupakan itu yang susah, Romo. Iya. Karena kadang-kadang oke lah kita bisa ampuni, tapi melupakannya itu yang menjadi kesulitan. Itu mungkin ya, namanya juga masih manusia ya, Romo ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau begitu misal dari ayat tersebut, berarti kita setiap hari kalau mendaraskan doa Bapa kami itu sebenarnya kita nggak pantas loh, Mo. Karena kan sebagai manusia kita ada aja ganjelan di hati yang rasanya masih sakit hati, rasanya masih dongkol atau masih apa gitu, Mo. Betul. Berarti saat mendalaskan doa,
sebenarnya kita nggak pantas, tapi kita harus doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan ini. Nah, kalau yang merasa pantas kan jadi orang Farisi. Iya kan? Merasa Betul, dirinya Romo. benar. Maka itu tidak pantas, dan karena itu doa Bapak kami menjadi program. Doa Bapak kami itu bukan sekedar di mulut, tapi harus dilaksanakan. Jadi PR itu maksudnya. Ya. Sudah menjawab ya, Bu? Siap, Mas. Ya, terima kasih, Bu. Pak. Ya, Terima baik. kasih, Romo. Sama-sama, Bu. Pak Wahyu, saya beri kesempatan. Apakah mau bertanya kepada Romo? Silakan di-unmute, Pak Wahyu. Saya sebenarnya bukan mau bertanya, cuma mau nambahin sedikit tadi tentang pengampunan dan melupakan. Ya. Saya ingat kata-kata Ibu Teresa, to forgive is not to forget. To forgive is to love again. Gitu aja. Thank you, Bro Resa. Thank you. Makasih, Pak Wahyu. Nanti tolong di WhatsApp ke saya ya. Kalimatnya bagus sekali itu, Pak Wahyu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Arifin. Romo, metode apa yang Romo pakai dalam membedah ayat-ayat seperti yang di-sharekan oleh Romo? Ya, sengaja saya tidak bicara. Tapi nanti di akhir pertemuan, maksudnya di pertemuan terakhir saya memang rencana mau mencoba mengajarkan bagaimana sebetulnya menafsirkan gitu. Ya, ini sudah, tapi tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga orang bisa bertanya metode apa. Tapi menjawab metode apa itu seperti membuka hutan gitu. Akhirnya orang harus dijelaskan dulu metode ini artinya apa, lalu cara kerja menjadi sulit sekali. Kalau mau dibilang metodenya seperti metode struktural, karena saya mementingkan susunan, mementingkan komposisi. Coba kalau saudara-saudara perhatikan bagaimana kata-kata yang diulang itu membentuk satu susunan bangunan teks yang bagus. Artinya metode yang sederhana sebetulnya menuliskan kembali teksnya. Kalau mau dibilang membaca kitab suci itu nggak cukup. Karena apa? Ingatan kita terlalu lemah kadang-kadang. Tapi kalau menulis, ya itu seperti menari gitu. Menari itu berarti seperti kata Kidung Agung, tangan kananmu ada di pundakku, tangan kiriku ada di. Nah, menulis itu berarti kata-kata atau sabda Tuhan itu kita betul-betul rasakan karena sudah ditulis, diraba dengan tangan. Dengan demikian, kalau ada kata yang diulang, ingat kita karena ditulis. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi orang yang menulis, mengetik gitu. Sama artinya. Tapi ketik dengan komputer, meskipun itu copy paste dari kitab suci elektronik, tapi waktu kita membuat susunannya itu kalimat-kalimat dalam baris-baris, kita lebih ingat daripada sekedar membaca saja. Itu metodenya. Metode struktural sebenarnya. Tapi memang yang berpusat pada teksnya gitu. Justru karena tidak ada satu kata pun kebetulan di situ. Pasti ada artinya. Nah, itu sebabnya perbedaan-perbedaan tadi ya justru menunjukkan jalan untuk sampai pada penafsiran. Waktu kita bingung, blank, tidak tahu mau buat renungan apa ketika kita menghadapi satu teks, coba cari apakah di bawah judul ada perikop yang lain. Tradisi rangkap 2, tradisi rangkap 3. Ada perikop yang bisa disejajarkan. Kalau ada, coba bandingkan. Waktu kita ketemu perbandingannya, orang bisa bilang juga ya, bingung Romo, ini artinya apa kalau gitu? Ternyata tidak sama. Nah, tapi jangan putus asa di situ. Justru kalau kita harus dibaca lebih detail lagi, kenapa kok bisa jadi begitu? Ada sesuatu yang muncul. Teks itu seperti jus itu, kalau diperes-peres lama-lama keluar sarinya. Itu. Ya. Baik, Romo. Terima kasih. Wah, makin penasaran sampai sesi terakhir, Romo. Romo, pertanyaan yang lain dari Pak Herni atau Ibu Herni. Romo, jika seperti yang tadi Romo katakan mengenai kisah anak yang hilang dalam kitab Matius, ada 2 terjemahan yang berbeda. Maksudnya di dalam kitab Matius tadi ada 2 terjemahan berbeda. Mengapa kisah tentang 2 anak? Ya. Bukankah sumber terjemahannya sama? Ya. Artinya versinya memang berbeda. Saya sendiri kaget
waktu sebenarnya saya sudah pernah belajar ini dalam teks aslinya, tapi ternyata tidak menyadari kalau perbedaan ini bisa membingungkan. Apa yang terjadi ketika kami di Tuasebio itu pakai lembaran misa itu kan dulu sebelum pandemik ya. Jadi lembaran misa yang kertas ada bacaan Injilnya. Nah, pada waktu Romo yang memimpin misa Mandarin, tidak tahu bahasa Mandarin, dibacalah Injil dari lembaran misa. Tapi umat yang tahu juga bahasa Indonesia mengikutinya dari teks Mandarin. Beda, karena ternyata teks Mandarinnya ikut versi yang baru itu. Saya bilang versi yang baru, tapi ternyata karena terjemahan LAI yang lama itu rupanya seperti yang tadi saya katakan. Berarti bukan terjemahan dari satu versi yang sama, Bu ya. Itu menunjukkan bahwa ternyata teks kitab suci kita itu punya banyak manuskrip gitu. Ini salah satunya ini. Dan rupanya yang dipilih oleh terjemahan LAI yang lama, arti yang lama ini yang sebelum tahun 97 itu biasanya dikatakan terjemahan baru. Kalau yang kalian punya kitab suci kecil tahun 97 itu biasanya dikatakan TB2 gitu, terjemahan baru yang kedua. Kita sedang menunggu, sudah selesai sebetulnya, tapi belum siap untuk di-launchingkan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sudah mengalami revisi, dan ini terjemahan baru yang ketiga untuk Injil berarti. Nah, di situ memang ternyata teksnya seperti yang ada di versi-versi bahasa modern di luar. Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Itu. Ditinggalkan yang versi lama, rupanya. Yang versi lama itu rupanya ikut varian atau teks manuskrip yang rupanya tidak diikuti oleh kebanyakan penerjemah di luar Indonesia gitu maksudnya. Ya. Nah, ini bukti bahwa ternyata kitab suci kita itu bukan turun dari langit begitu, tapi hasil tulisan tangan manusia yang pakai bahasa manusia. Dan demikian. Sebentar sayang. Sebentar ya Romo. Ada suara. Oke, silakan Romo. Dengan demikian bukan mengatakan bahwa kalau gitu salah teksnya. Sekali lagi tidak bisa orang mengatakan, karena kalau dicari mana yang asli, yang diterjemahkan tidak ada yang asli. Asli pertama dari penginjil Matius dan Lukas gitu. Karena pada waktu itu belum ada fotokopi, saudara-saudari. Belum ada mesin cetak. Jadi apa? Untuk memperbanyak teks itu disalin. Disalin ketika agama Kristen menjadi agama kekaisaran pada abad keempat, penyalinannya menjadi besar-besaran. Besar-besaran. Kalau semula itu salinan di biara-biara di mana ada rahib-rahib yang memang punya keahlian dan menulis indah begitu. Tapi ketika dibutuhkan makin banyak teks di berbagai tempat karena agama Kristen berkembang pesat dan gereja mulai di mana-mana, penyalinan menjadi massal. Satu pendikte di depan dan murid-murid di kelas menyalin. Itu sebelum adanya mesin cetak tentu saja. Semua disalin. Apa yang terjadi? Nah, begitulah ada banyak versi dan varian kalau begitu. Kesalahan memang tidak mungkin dihindarkan. Gitu. Kesalahan maksudnya tidak sengaja ya. Kesalahan karena capek, karena ngantuk, karena ada macam-macam. Tapi bagaimanapun teks kitab suci yang sama, yang didengarkan, didiktekan, diperbanyak, itu sabda Tuhan. Itu mau apa? Tuhan memakai bahasa manusia yang penuh dengan kesesatan dan kesalahan itu. Seperti Tuhan memakai sejarah kita masing-masing yang penuh dengan dosa-dosa dan kegagalan sebagai jalan keselamatan. Itu kan logika inkarnasinya. Dan indah sekali mengakui dan mengalami itu. Ya. Baik. Terima kasih Romo.
Ibu Bapak, pertanyaan di tempat saya sudah habis. Terima kasih. Kita akan masuk ke door prize. Ya, ada door prize Ibu Bapak. Ibu Nat, tolong ditampilkan. Kemarin itu banyak yang bilang, Resa, kok cuma 2? Oke, hari ini kita perbanyak Ibu Bapak ya. Romo Vitus juga namanya sudah masuk Romo. Ya, jadi ada kesempatan Romo. Ibu Bapak, kita akan ada 3 kali putaran. Yang pertama hadiahnya 50.000, kedua 75.000, dan yang ketiga 100.000. Silakan Bu Nat, ditarik yang pertama. Oke. Hadiah pertama jatuh kepada Ibu Lia Buntaran. Ada Ibu Lia? Ibu Lia Buntaran ada? Iya, Pak. Wah, selamat ya, Bu. Nanti Ibu nomor handphonenya akan ditransfer Gojek atau GoPay. Bisa lumayan lah, Bu, buat beli McDonald BTS, begitu, Bu. Iya. Ya, makasih, Pak. Ya. Walaupun lagi booming sekarang. Oke, yang kedua, Ibu Nat untuk 75.000 jatuh kepada siapa? Silakan, Bu Nat. Hadiah kedua, silakan di-spin. Iya. Oke, pemenang kedua dapat 75.000 adalah sebentar. Wah, ini lama sekali spinnya nih. Oh, Ibu Pinkan. Ibu Pinkan ada? Ada. Wah, ada, Bu. Selamat ya, Bu. Gracia Pinkan ya, Bu. Thank you ya. Ya, selamat menikmati, Bu. Mudah-mudahan berkenan. Dan terakhir, hadiah 100.000. Ya, deg-degan semua. Nama saya ada gak ya? Kayaknya nggak ada. Ibu Eva. Ibu Eva. Wah, hari ini ibu semua ini. Ibu Eva ada? Ada, Pak. Wah, selamat Ibu Eva Kurniasi ya. Ya, makasih, Pak. Semangat minggu depan kita ketemu lagi. Baik, Ibu Bapak semua. Romo, terima kasih atas pengajaran yang begitu dalam. Ternyata dari sedikit tulisan bisa berkembang menjadi begitu mendalam dan begitu padat, begitu luar biasa ya Romo ya. Minggu depan kita akan masuk kepada 3 lapis ya Romo ya. Sebenarnya bahannya belum selesai, masih ada satu yang 2 lapis itu. Tapi memang sudah pernah saya bawakan dalam satu pertemuan. Oke. Ini tidak ada di YouTube, nggak tahu. Ada di PDF yang nanti akan dibagikan oleh Pak. Begini Romo, ini nih jadi open-openan nih, Bo. Boleh ya Romo ya? Di data kami kan kami minta Romo 4 kali pengajaran. Apakah boleh minta 1 kali lagi Romo di bulan Juni jadi 5 kali gitu, Mo? Full, Mo? Ada waktunya. Enggak, Romo? maksud saya, ini kita sampai jam berapa sebenarnya? Sebenarnya sekitar 9:15 sih, Romo. Oh ya udah. Nanti maksud saya, kalau enggak minggu depan dikupas sedikit, Romo. Tetapi materi Romo, PowerPoint-nya Ibu Bapak saya akan berikan full. Jadi Ibu Bapak bisa baca dulu. Karena cerita tentang tentang perwira Romawi itu. Itu bahan double juga, bahan tradisi rangkap 2. Yang menarik karena berbeda. Kita tidak pernah berpikir rupanya itu bisa menjadi satu penguat peneguh kita untuk komuni batin itu sebenarnya. Apalagi itu mau mesti dikupas Romo. Iya, jadi Ibu Bapak saya akan share materi Romo sampai ujungnya. Nanti minggu depan di awal tolong Romo bantu kupas sedikit ya Romo ya. Iya, terima kasih banyak Romo.